dahulu ya, nanti kita diskusi bersama. Komodifikasi saya mengambil teorinya Moskow, yaitu mengubah barang dan jasa yang memiliki nilai guna menjadi komoditas. Apa yang disebutkan tadi benar, mengubah dari yang sebelumnya tidak komoditas menjadi komoditas. Ya, tidak komoditas itu apa? Kalau Vincent Moskow pada 2009 itu menyebutkan bahwa yang diubah adalah barang dan jasa. Barang dan jasa yang memiliki nilai guna, kemudian diubah menjadi komoditas yang itu berdasarkan kebutuhan pasar. Kalau istilahnya itu, istilah gampangnya adalah kebutuhan pasar itu diuangkan. Nilainya adalah nilai uangkan menjadi barang komoditas atau komoditi. Seperti itu. Tujuannya apa? Kenapa mengubah nilai guna itu menjadi nilai yang berbasis pasar? Tujuannya adalah keuntungan. Keuntungan dalam hari ini adalah keuntungan material. Jadi mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lebih bernilai uang. Intinya didol seperti itu. Ini adalah cara-cara kaum kapitalis ya untuk meningkatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Keuntungan dalam hal ini uang. Jadi komodifikasi itu bukan hanya pada media. Sejak dulu komodifikasi itu sudah ada. Dalam ekonomi misalnya, orang tua kita punya rumah yang tidak terpakai misalnya. Rumah fungsi dasarnya apa? Fungsi dasarnya adalah sebagai tempat tinggal. Kemudian dikomodifikasi, diubah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Misalnya kebetulan rumah orang tua kita itu ada yang tidak terpakai, kemudian kok berada di sebelah kampus atau di sebelah pabrik atau di sebelah pemukiman padat yang di situ banyak membutuhkan tempat tinggal. Maka oleh orang tua kita, rumah yang sebenarnya tempat tinggal kita itu dikontrakkan atau dijadikan kos-kosan. Nah, itu namanya komodifikasi. Mengubah nilai gunanya rumah itu sebenarnya sebagai tempat tinggal kita, kemudian diubah, dikomodifikasi agar menjadi uang, menghasilkan keuntungan, dalam hal ini uang. Maka dikontrakkan, dibuat kos, dan lain sebagainya. Contoh lain, misalnya kita punya mobil. Mobil itu adalah kendaraan pribadi kita. Nilai gunanya adalah untuk sebagai kendaraan pribadi kita. Kita kemana-mana naik mobil, seperti itu. Kemudian dikomodifikasi menjadi kalau saat ini sebagai transportasi online misalnya. Agar apa? Memperoleh keuntungan. Itu namanya komodifikasi. Nilai mobil pribadi itu sebagai angkutan kita sendiri, kemudian dikomodifikasi sebagai nilainya adalah nilai untuk mengangkut orang lain, tapi dikenakan biaya seperti itu. Apakah boleh? Secara aturan sebenarnya tidak boleh karena plat hitam itu tidak boleh menarik penumpang. Tapi karena ramenya dulu sempat berantem karena plat hitam itu ya. Tapi sekarang sudah damai-damai saja seperti itu. Itu namanya komodifikasi. Jadi secara simpelnya adalah mengubah nilai barang dan jasa itu dari nilai guna menjadi nilai uang atau komoditi yang sesuai dengan pasarnya. Oke. Kemudian bagaimana di media? Nah, sebelum masuk komodifikasi di media, kita harus tahu sumber uangnya media itu dari mana saja. Sebagai pembelajaran awal. Sumber uang media massa yang konvensional ya, koran, TV, radio seperti itu. Yang pertama adalah investor. Investor ini adalah rata-rata pemiliknya, dianggap pemiliknya, pemilik televisi, pemilik radio, pemilik koran seperti itu. Yang kedua dari iklan, pemasang iklan. Yang ketiga adalah oplah atau penjualan. Misalnya kalau koran berarti pendapatannya dari oplah itu adalah koran sehari laku berapa, nah keuntungannya itu jadi pendapatan. Nah, dewasa ini yang kerap
dijadikan tulang punggung adalah dua yang di awal, yaitu investor, yang kedua adalah iklan. Oplah ini tidak dapat dijadikan sebagai tulang punggung pendapatan media massa untuk saat ini. Bagaimana menggait investor, bagaimana menggait iklan, bagaimana menggait perusahaan agar mau beriklan di media massa saat ini. Nah, itulah yang nanti akan dilakukan oleh media, yaitu melakukan komodifikasi media. Nah, sekarang saya tanya, fungsi media dulu, nilai guna kan tadi. Sebenarnya sebenarnya fungsi media itu apa? Fungsi dasarnya. 4 fungsi media, monggo. Yang sudah lupa dengan teori komunikasi massa? Sebagai itu tempat pertukaran informasi gitu, Pak. 1, informasi. 2, untuk entertain, hibur. Hiburan, informasi, hiburan. Terus yang ketiga, kontrol sosial. Oke, kontrol sosial. Yang terakhir, fungsi media, informasi, hiburan, kontrol sosial. Mendidik, Pak. Oke, sebagai fungsi pendidikan. Jadi fungsi dasar media massa dalam teori komunikasi massa itu ada 4. Sebagai informasi, sebagai hiburan, sebagai kontrol sosial, dan sebagai wahana pendidikan. Seperti itu. Nah, komodifikasi ini membuat 4 fungsi ini dialihkan untuk menjadi duit, menjadi uang, menjadi pundi-pundi uang. Yang alasannya adalah sesuai keinginan pasar. Nah, dasar-dasarnya media ini kemudian yang dijual adalah 4 hal ini. Fungsi hiburan, informasi, kontrol sosial, dan pendidikan. Ini bagaimana caranya itu dijual agar menghasilkan uang. Seperti itu. Nah, kalau McQuail itu menyebut, McQuail itu yang ngarang komunikasi massa, itu bukunya tebel itu, berjilid-jilid itu, kalau Anda pernah baca. Itu menyebutkan bahwa audien adalah adalah yang paling terdampak dari komodifikasi media ini. Karena apa? Media massa itu mengeluarkan informasi, mengeluarkan hiburan, melakukan kontrol sosial, melakukan pendidikan. Itu yang nggak bisa ngapa-ngapain itu audien. Karena sifatnya media massa, dalam teori media massa juga, komunikasi media massa juga, media massa itu kan sifatnya menyebar ya, spray kayak gitu ya. Jadi medianya satu, kemudian menyebar ke masyarakat, dan masyarakat tidak bisa melakukan feedback. Kalaupun bisa, itu ruangnya sangat kecil. Sehingga yang paling terdampak adalah audien. McQuail menyebutnya seperti itu. Kemudian Karl Marx dalam bukunya Komunis Manifesto itu ya menyebutkan bahwa komodifikasi itu sebagai sebuah pembayaran tunai yang tak manusiawi. Jadi Karl Marx itu di bukunya Komunis Manifesto itu, kalau Anda sudah baca, itu menganggap komodifikasi itu sebagai pembayaran tunai yang tak manusiawi. Seperti itu. Kaum kapitalis itu menurut Karl Marx itu sudah mengubah nilai-nilai personal, nilai-nilai yang bagus itu menjadi nilai-nilai yang dapat dijadikan komoditi atau nilai tukar, yang dalam hal ini adalah uang. Seperti itu. Jadi fungsi media yang 4 itu sebagai pendidikan, sebagai informasi, sebagai kontrol sosial dan hiburan, itu oleh Karl Marx disebutkan diubah oleh seorang kapitalis menjadi nilai-nilai yang tak berperi kemanusiaan. Seperti itu. Kemudian di media sendiri, komodifikasinya itu ada 3 jenis kalau yang sudah baca. Yang pertama adalah konten, yang kedua audien, yang ketiga adalah pekerja. Nah, 3 inilah yang dijadikan mesin uangnya media. Yang pertama adalah konten, mereka menjual konten. Kalau zaman dulu sebelum ada sosial media dan lain sebagainya, media massa itu sebagai tumpuan ya informasi dari masyarakat. Masyarakat hanya disajikan oleh satu media saja. Mulai dari zaman dahulu TV-nya publik,
TVRI, kemudian ada TV-TV swasta, dan kita dicekoki oleh itu, dan kita nggak punya pilihan lain. Seperti itu. Maka konten-konten yang ada di situ menjadi alat jualan oleh pemilik media, kemudian diuangkan. Seperti itu. Jadi karena sumber uangnya tadi, saya ulangi, sumber uangnya adalah iklan, investor, dan oplah, maka konten ini dijual untuk memperoleh iklan. Konten ini dijual untuk mendapatkan investor. Nah, dewasa ini, misalnya ya, kontennya tentang politik, maka bagaimana caranya media itu menarik hati politisi itu, investor itu agar tertarik untuk mengembangkan media berbasis politik misalnya. Maka di situ gayung bersambut ya. Politisi-politisi yang memerlukan media, dia cenderung menguasai sebagian besar saham atau kepemilikan dari media tersebut. Sehingga terjadi komodifikasi itu tadi dari sisi konten. Maka kontennya berisinya ya isinya ketua umum partai, karena sekaligus sebagai pemilik media, seperti itu. Itu komodifikasi media yang pertama ya, ini konten. Yang kedua adalah audien. Nah, audien ini saya kira paling parah ya, karena dijual tapi tidak tahu kalau dirinya dijual. Audien ini hanya pasrah saja, dijadikan alat oleh media massa untuk meraup keuntungan. Misalnya, dalam sebuah acara, kemudian media menganggap bahwa ratingnya tinggi atau pemirsanya tinggi, tanpa disebutkan bahwa rating itu didapat dari mana, sumbernya dari apa, dan alat pengukurnya apa, itu tanpa disebutkan seperti itu, dan mengklaim bahwa audiennya tinggi, padahal acaranya adalah acara sampah, seperti itu. Tapi karena dikomodifikasi oleh media tersebut, maka audien itu dijual dan laku. Pemasang iklan juga mau memasang iklan, seperti itu. Komunikasi yang ketiga dari media atau di meja redaksi adalah pekerja. Pekerja ini juga dijadikan alat untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari perusahaan media. Seperti itu. Sebagaimana audien, pekerja ini juga diperalat oleh pemilik media dan juga manajemen di dalamnya untuk meraup tambahan iklan, kemudian bagaimana mendapatkan investor sekaligus, seperti itu, pendekatan terhadap pejabat, pemilik modal, dan lain sebagainya. Sehingga nyaris tidak ada ruang independensi yang dimiliki oleh pekerja. Seperti itu. 3 hal tersebut komodifikasi di media, di meja redaksi, ada konten, ada audien, dan pekerja. Monggo yang bisa menambahkan, menanggapi, atau bertanya, silahkan. Mau ngelanjutin yang komodifikasi tadi juga, menurut saya sekarang tuh media juga sekarang mulai merambat ke TikTok, Pak. Jadi modifikasinya selain di YouTube, juga sekarang mulai menghadirkan berita-berita di TikTok, tapi mereka tuh tidak mengutamakan kualitas beritanya, cuman kayak mencari sensasi dan supaya orang banyak yang nonton aja, Pak. Dan dari situ mereka menghasilkan uang menurut saya, Pak. Lalu kita sebagai audien ini menyikapi semakin maraknya komodifikasi media di bermacam media lah. Itu bagaimana ya, Pak? Oke. Cara bijak untuk menyikapinya. Cara menyikapinya mungkin lebih karena ini menurut saya pribadi, karena kita nggak bisa secara tidak langsung kontrol media itu, kita mungkin bisa mengambil sesuatu yang baik sebagai audiens. Kita bisa memilah-milah konten-konten mana yang kira-kira bermanfaat untuk kita dan baik untuk kita, sehingga komodifikasi itu ya seperti itu, Pak. Bingung jelasinnya. Ya. Bijak dalam memilah gitu. Dari yang saya baca tuh, komodifikasi berarti menjadikan redaksi itu kan berita menjadi komoditas gitu, Pak. Menjadi barang dagangan gitu. Dan kalau sesuai dari kode etik kan nggak gitu loh, Pak.
walaupun media juga membutuhkan biaya yang besar, tapi kan banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperolehnya tanpa menjual misalnya kebenaran kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya, atas diskusinya dan pendapatnya dari kawan-kawan mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan, menjadi insight, menjadi hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk perkuliahan kita pada hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Mari kuliah pada hari ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Yo.